И комнату для утех. Прошу будуар, графиня. Ну, пошла. Ребята, вы что? Что? Я закричу. Кричите, Катерина Сергеевна. Сама разденешься или помочь? Спасибо, Я тебя приговорю сейчас. Bagaimana jika mantan sniper legendaris melihat cucunya yang secara kejam diperkaos secara bergilir? Dan ketika dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang, sistem hukum di negara itu sudah tidak berlaku bagi rakyat biasa. Sehingga si kakek yang tidak terima atas kejadian tersebut, ia lalu berniat akan balas dendam kepada para remaja-remaja yang telah memperkeos cucunya sendiri. Penasaran dengan cerita ini? Yuk kita gas ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang pria tua bernama Ivan yang terlihat sedang mengisi waktu luang dengan bermain catur bersama teman-temannya. Dan sedikit informasi, Ivan adalah seorang veteran marinir sekaligus mantan sniper pada saat Perang Dunia Kedua yang karena saking legendnya dia dijuluki sebagai pemusnah manuk piit. Wow. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada seorang wanita cantik bernama Katia. Dan diketahui jika Katia adalah cucu dari si kakek Ivan yang selama ini mereka hanya tinggal berdua setelah ayahnya meninggal di beberapa tahun yang lalu. Sedangkan ibunya pergi bekerja menjadi TKW dan tak pernah pulang-pulang hingga sekarang. Kemudian di hari itu, Katia yang baru pulang setelah membeli bahan-bahan makanan dari tempat diskon, kemudian muncul para beban masyarakat bernama Arsi, Igor, dan Vadim, di mana ketiga pria tersebut adalah orang-orang kaya yang selalu membuat onar di daerah sekitar. Dan mereka langsung gerengseng menggoda Katia dengan memintanya untuk mampir mabuk ciu ke apartemen mereka. Катенька, Dan karena satu di antara mereka adalah teman Katia saat masih sekolah, di sana Katia yang awalnya sempat malu-malu akhirnya mau mampir sebentar ke apartemen. Yang ketika sudah di dalam apartemen, salah satu begundal yaitu Archie terlihat terus-terusan menuangkan minuman alkohol yang seolah-olah ingin mencekok Katia hingga wanita itu teler. Dan Katia yang terus-terusan dicekok ciu kemudian langsung menolak dikarenakan takut abok parah pada saat nanti pulang. Namun karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Katia mau menghabiskan minuman tersebut. Yang setelah itu mereka meminta Katia agar menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sok Sarekeun We. Namun di saat sedang menyanyikan lagu, diam-diam Igor mulai menuangkan cairan bius yang setelah Katia meminumnya, kepalanya langsung bebeladagan pusing seperti memakan kucubung. Что-то мне нехорошо. Торкнула! Dan karena hal tersebut, Katia langsung cepat-cepat pamit sebelum ia tepar di apartemen para begundal. Akan tetapi Igor langsung mencegah dengan alasan bahwa minuman masih banyak di dalam kulkas. Yang pada akhirnya Katia mulai dirudal paksa secara bergantian. Я закричу. Кричите, Катерина Сергеевна. Сама разденешься или помочь? Спасибо, Я тебя приговорю сейчас. Selesai dengan pemerkosaan, kemudian para begundal mulai membiarkan Katia pulang dengan perasaan campur aduk, di mana Igor sempat memberikan beberapa uang receh agar Katia bisa melupakan kejadian tersebut. Namun dikarenakan harga dirinya tak sebanding dengan uang itu, lantas Katia mulai membuangnya di jalanan, yang otomatis uang tersebut mulai dipungut oleh gelandangan. Namun si bongsang Igor yang tidak mau rugi kemudian bergegas mengambil uang itu kembali di gelandangan tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Katia yang merasa hancur karena segel kerajaannya sudah dijebol paksa, kemudian langsung cerita kepada kakeknya bahwa dia baru saja diperkeos oleh antek-antek Vadim yang merupakan tetangga mereka. Mendengar perkataan tersebut, Ivan yang sakit hati karena segel kerajaan putrinya telah dijebol paksa, langsung pergi mencari para begundal yang telah menodai cucunya sendiri.
Тебя можно оставить одну? Namun di saat akan pergi menuju apartemen, tiba-tiba ia malah dihentikan oleh seorang polisi bernama Asur, di mana Asur bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Katia. Dan setelah dijelaskan jika Katia sudah diperkeos oleh kelompok Vadim, lantas Asur langsung menenangkan Ivan serta meminta si kakek agar tidak langsung bebeladagan membunuh para begundal, karena ia akan berusaha membantu menyelesaikan masalah ini dengan cara hukum yang berlaku. На экспертизу ей сейчас надо. Karena jika Ivan sampai membunuh mereka, maka otomatis ia akan berakhir di dalam penjara. Dan setelah emosinya bisa reda, kemudian Asur mulai meminta Ivan agar segera pulang merawat dan menenangkan cucunya yang masih dalam keadaan terpukul. Sementara itu, dia akan pergi menuju apartemen para begundal untuk menangkap serta mengamankan para remaja tersebut. Что ж, она будет носить в себе эту... Setelah Ivan bersedia mempercayakan kasus pemerkosaan cucunya kepada Asur, kemudian dia segera melaporkan kejadian ini kepada atasannya sendiri, sehingga si atasan yang baru menerima laporan tersebut kemudian bergegas menggerebek apartemen para begundal dengan cara berpura-pura menjadi gelandangan agar pintu dibuka oleh mereka. Это? Dan di saat pintu dibuka, kemudian para polisi langsung segera menangkap komplotan begundal dan berhasil menemukan barang bukti berupa bercak darah kesucian Katia yang masih tertempel di spray kamar mereka. Dan di saat bersamaan, Vadim yang merupakan anak dari seorang jenderal penguasa kota mulai menakut-nakuti Kapten Ucok dengan berkata bahwa ia adalah anak dari seorang jenderal yang dapat memecat para polisi dengan kekuasaannya, yang jika sampai ayahnya bertindak maka mereka akan dibuat menderita. Namun Ucok yang tak gentar oleh ancaman tersebut lantas bergegas membawa para begundal untuk diadili secara hukum. Namun di saat mereka akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba datang ayah Vadim bernama Felix yang langsung to the point mengajak berdamai dengan diiming-imingkan sebuah uang serta kenaikan jabatan kepada Kapten Ucok. Они знают моего кретина. Dan Ucok yang tergiur oleh kenaikan jabatan akhirnya sepakat menerima suap tersebut dengan bersedia membebaskan para begundal. Namun mereka akan tetap membawa para begundal ke kantor polisi sebagai sidang untuk formalitas. Еще одно обстоятельство. Какое? У них здесь каждую среду происходит. Среда у них был женский день. Все в порядке, товарищ. Di sisi lain, Ivan yang masih menunggu perkembangan tentang kasus cucunya pun seketika malah semakin dilema pada saat melihat keadaan Katia yang semakin hari semakin bertambah depresi. Bahkan saking depresinya, Katia sering ngahuleng tarik karena segel kerajaannya telah dirudal paksa oleh para begundal. Sehingga Ivan yang kasihan melihat cucunya pun mulai memanggil dokter ahli untuk mengecek kejiwaan Katia. Деда, это что, мне теперь на улицу? Tepat setelah dokter datang memeriksa, dia mengatakan jika Katia alhamdulillah masih baik-baik saja dan tidak lama lagi akan segera pulih asalkan sering diajak healing mencari udara segar. Поверьте, все правда. Singkat cerita, karena selama berhari-hari tidak ada kabar dari pihak kepolisian, lantas Ivan mulai mengajak Katia pergi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang kelanjutan kasusnya. Namun di sana, Katia yang tidak ingin traumanya kembali muncul sempat menolak untuk pergi. Akan tetapi, Ivan yang ingin mendapatkan keadilan untuk cucunya pun lantas ia terus-terusan memaksa Katia agar para begundal mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan setibanya di kantor polisi, kemudian Katia masuk ke ruangan penyidik serta mulai dicecer beberapa pertanyaan pada saat berada di apartemen para begundal. Namun dari beberapa pertanyaan itulah Katia malah terus-terusan dipojokkan. Bahkan si penyidik yang sudah disuap oleh Jenderal Felix berkata jika Katia lah yang telah merayu para begundal demi mendapatkan uang dari para remaja tersebut. Mendengar perkataan itu membuat Katia semakin hancur karena yang tadinya ingin mendapatkan keadilan malah direndahkan yang seolah-olah laporannya diputar-balikan. Gak aneh sih, di Pluto juga banyak anjir yang kayak gitu. Dan Katia yang sadar jika tujuan awal si penyidik adalah agar tidak lagi mempermasalahkan kasus tersebut. Lantas mereka langsung pergi dari kantor polisi dengan perasaan kesal. Вы с грязными Вадимом человеческими отходами. Да вы садитесь. Dan sesampainya di rumah, Ivan yang kecewa dengan kinerja para polisi kemudian berencana akan membawa kasus ini langsung ke tempat perlindungan anak dan berharap bisa mendapatkan keadilan di tempat tersebut. Kalau di Indonesia mah KPAI atau memiliki arti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sejahtera. Избушка стоит 300, максимум 500.
Keesokan paginya, Ivan yang baru saja pulang setelah membeli bubur di tempat Cepopon, tiba-tiba malah semakin kesal di saat melihat 3 begundal yang sedang abok-abokan dengan ketawa terbahak-bahak tanpa merasa berdosa sedikit pun, yang tentu hal tersebut membuat Ivan langsung menatap tajam ke arah mereka. Singkat cerita, Ivan datang ke kantor perlindungan anak dan bukannya diterima dengan baik, si pengurus lembaga ternyata sudah disuap oleh Jenderal Felix, juga malah berkata jika pihaknya tidak bisa melanjutkan kasus Katia ke dalam jalur hukum karena menurut laporan polisi, Katia adalah orang yang duluan merayu ketiga begundal untuk mendapatkan uang membeli iPhone 16 Pro Max. Sadar jika lembaga hukum juga telah disuap oleh Jenderal Felix, di sana Ivan langsung nyerocos belak-belakan di depan si lembaga jika semua orang yang ada di tempat ini adalah kumpulan orang-orang hina yang gampang sekali mendapatkan uang suap. Kelas Bang Ivan. Tepat setelah kejadian itu, dikarenakan lembaga hukum juga sudah tidak bisa diandalkan, Ivan yang masih belum menyerah mencari keadilan kemudian berencana akan balas dendam kepada para begundal dengan caranya sendiri. Dan hal pertama yang akan dilakukan adalah dengan pergi menemui calo pengepul tanah untuk menjual semua kebun yang dimiliki. Dan meskipun harga kebunnya dihargai sangat murah, Ivan yang sedang membutuhkan uang terpaksa menjual ladang miliknya sendiri. Singkat cerita, di saat pulang ke rumah, Katia kemudian mengatakan jika tadi sempat ada Jenderal Felix yang datang ke rumah untuk meminta maaf serta memberikan sejumlah uang agar Ivan mau berhenti mempermasalahkan kasus tersebut. Namun Ivan yang semakin gerengseng karena tak mau berdamai begitu saja, kemudian datang ke tempat kediaman si Jenderal. Yang sesampainya di sana, dia langsung melemparkan uang tersebut tepat ke arah babato kepalanya. Di keesokan harinya, Ivan yang sudah memiliki uang gepokan di sakunya kemudian mulai berpamitan kepada Katia dengan alasan akan pergi berburu manuk piit ke kota Moskow. Namun aslinya, ia akan pergi ke pasar loak untuk memberi perlengkapan sniper kepada pemasok senjata ilegal. Dan setelah bertemu dengan si pemasok senjata, di sana Ivan berkata jika ia ingin membeli senjata sniper lengkap dengan teleskop kali 9 serta alat peredam suara. Варежку закрой. Pada awalnya, Ivan yang mirip seperti kakek Sugiono sempat diremehkan karena bisa-bisanya seorang kakek-kakek datang membeli perlengkapan sniper. Namun di saat Ivan mulai menunjukkan beberapa gepokan uang serta memperlihatkan kemampuan menembaknya, lantas para penjual langsung dibuat ketar-ketir setelah melihat hasil tembakan Ivan yang semuanya tepat mengenai sasaran. Обычные зажигательные с запасом. Singkat cerita, di saat pulang ke rumah, kini terlihat kondisi Katia yang alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Dan rupanya dia sudah ikhlas menerima jika segel kerajaannya sudah menjadi barang second setelah dirudal paksa. Dan ternyata di rumah itu pun ada ibunya yang baru pulang setelah menjadi TKW dengan membawa suami barunya. Namun ternyata maksud dari kedatangan si ibu hanya untuk meminta persenan setelah mengetahui tentang Ivan yang telah menjual kebun kepada orang lain. Bahkan ibu Katia juga tampak tidak peduli apa yang telah terjadi kepada anak perempuannya. Sehingga Ivan yang murka langsung poporongos menyuruh si ibu untuk pergi dari rumah tersebut. Dan Ivan yang masih tak ikhlas membiarkan para begundal bebas begitu saja, diam-diam mulai menyusun rencana untuk membalaskan semua perbuatan mereka. Yang secara bersamaan, Katia juga mengatakan jika tadi tetangganya menitipkan sebuah kunci rumah serta akan pergi keluar kota. Dan di sana, Ivan mulai memanfaatkan kesempatan tersebut dengan bergegas pergi ke rumah milik tetangganya yang ternyata saling berhadapan dengan apartemen para begundal. Di keesokan harinya, Ivan yang sudah berjam-jam mengawasi para remaja sengaja menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi para begundal. Dan setelah mengawasi mereka cukup lama, Ivan melihat Igor yang sedang memegang botol di depan burung masa depannya pun kemudian langsung menembak sniper ke arah pria tersebut yang seolah-olah agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Selesai dengan itu, Ivan bergegas pergi meninggalkan rumah dan segera berkumpul di tempat nongkrong agar tidak dicurigai. Yang tak lama kemudian datang ambulan membawa Igor dikarenakan kondisinya yang sudah sekarat akibat burung masa depannya hancur terkena pecahan beling.
Получается, как бы бутылка шампуня. Setelah kejadian itu, Jenderal Felix datang dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Namun Arsi dan Vadim masih kebingungan serta hanya menjelaskan jika kejadian tersebut mungkin karena kecelakaan. Namun si jenderal yang melihat ada berkas peluru di kursi tempat duduk curiga jika semua ini adalah ulah dari Ivan yang ingin balas dendam kepada mereka. чтобы спасти вас, я должен... Нет, ошиблись, наверное. Сидеть! Di keesokan harinya, Asur datang menemui Ivan, di mana Asur diperintahkan oleh atasannya untuk menyelidiki gerak-gerik si kakek legend karena mereka curiga jika Ivan adalah penyebab di balik kecelakaan ini. Akan tetapi, dikarenakan tidak menemukan barang bukti apa-apa, lantas kemudian Asur langsung segera pamit dan berharap jika Ivan tidak ada hubungannya dengan kecelakaan tersebut. Di beberapa hari kemudian, Ivan yang masih belum puas balas dendam untuk sang cucu kemudian kembali mengawasi Arsi yang pada kala itu baru saja membeli sebuah mobil baru. Dan ketika dia menyalakan mobil tersebut, Ivan yang sudah siap membidik dari arah jendela tiba-tiba, ya, mobil itu langsung meledak dikarenakan Ivan yang sengaja menembak ke arah tangki bensin agar seolah-olah ledakan tersebut karena kerusakan mobil. Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Vadim yang kondisinya sudah kena mental karena kaget dengan apa yang terjadi kepada para sahabatnya. Dan di saat bersamaan, Jenderal Felix mengatakan bahwa kecelakaan ini kemungkinan adalah perbuatan dari Ivan yang ingin balas dendam kepada mereka. Dan ayahnya meminta kepada Vadim agar tetap berada di rumah sampai keadaan sudah benar-benar aman. Как я вижу, он... Спасибо, папа. Di sisi lain, Asur yang masih curiga jika Ivan adalah dalang di balik kecelakaan para begundal, diam-diam mulai datang ke rumahnya. Dan Asur mulai beralasan kepada Katia jika ia datang berkunjung karena ingin melihat kondisinya. Namun tanpa sengaja, Asur malah melihat sebuah kunci yang hal itu sedikit membuat dia curiga. Di mana Katia menjelaskan bahwa kunci tersebut adalah kunci rumah milik tetangganya yang sedang berlibur keluar kota selama beberapa minggu. Di saat Katia sedang mengambil minum, Asur kemudian langsung memanfaatkan kesempatan dengan segera kokoreh mencari sniper atau barang bukti yang Ivan sembunyikan untuk membunuh para begundal. Namun setelah mencari ke beberapa ruangan, sayangnya Asur tetap tidak menemukan senjata tersebut. Di sisi lain, Jenderal Felix yang semakin khawatir kepada kondisi anaknya, ia kemudian sengaja memberikan shotgun untuk berjaga-jaga jika suatu saat Ivan datang pada saat ayahnya tidak ada di dalam rumah. Bahkan dia juga berpesan agar Vadim tidak ragu-ragu menembak pada saat melihat Ivan atau suatu hal yang mencurigakan. Dan setelah memberikan anaknya senjata, kemudian ia pergi mengajak para polisi korup untuk menggeledah rumah si kakek legend. Винтовка с хорошим боем. Jenderal bersama anak buahnya mulai terus menggeledah seisi rumah dengan mendesak Ivan agar mengaku tentang perbuatannya selama ini. Bahkan si jenderal juga mengancam akan membunuh Ivan jika ia berani menyentuh Vadim. Di saat yang bersamaan, tetangga Ivan yang baru pulang dari luar kota datang untuk meminta kunci rumah. Namun si jenderal langsung curiga karena bisa saja Ivan menyembunyikan senjata tersebut di rumah tetangganya. Yang di saat jenderal dan anak buahnya pergi ke rumah si tetangga, seketika Ivan langsung keringat dingin dikarenakan sniper yang digunakan memang benar disimpan di rumah tetangganya. Di saat menggeledah rumah si tetangga, anehnya senjata itu malah tidak ada di tempat tersebut, yang tentu membuat Ivan langsung bingung termasuk semua orang di seluruh dunia. Dan apakah kalian tahu sniper itu ada di mana? Ya, saya akan jelaskan di akhir film. Tapi lanjut dulu. Kesal karena tak menemukan barang bukti, kemudian si jenderal kembali mendesak agar Ivan segera mengaku tentang perbuatannya. Namun Ivan tiba-tiba malah nyeletuk mengatakan jika seharusnya Jenderal Felix tidak meninggalkan Ivan sendirian di rumah. Sehingga si jenderal yang panik dengan kondisi anaknya pun mulai bergegas pulang dan akan bertemu dengan Vadim. Yang sesampainya di sana terlihat Vadim sudah mengunci pintu dikarenakan takut Ivan akan membunuh dirinya. Dan karena Vadim tidak membuka pintu, kemudian si jenderal langsung menembak pintu tersebut. Namun pada saat itu Vadim yang panik karena mengira orang yang datang itu adalah Ivan, tiba-tiba malah balik menembak ke arah pintu. Yang seketika tembakan tersebut mengarah kepada ayahnya sendiri.
Di keesokan harinya, Ivan yang sedang jalan-jalan ke halaman rumah, kemudian Asur datang dan mengatakan jika sniper yang telah menghilang di rumah tetangga itu telah dipindahkan oleh si Asur ke sebuah ruangan. Karena pada saat Asur datang berkunjung ke rumah Katia, diam-diam dia mengambil kunci rumah si tetangga dan berhasil menemukan sniper di rak lemari. Namun setelah berhasil menemukan barang bukti, Asur sengaja tak melaporkan ke atasannya adalah untuk mencari keadilan sekaligus menghukum para begundal yang kebal dari hukum negara. Приговор окончательно обжалованию не подлежит. Dan di akhir film setelah puas menghukum para begundal, kemudian Ivan bisa kembali melanjutkan hidup dan mulai menghabiskan masa-masa tuanya dengan bersantai tanpa ada beban pikiran sedikit pun. Dan film Voroshilov selesai. Nah bre, itulah film yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah komen juga ya. Meskipun komennya pertama bang, hadir bang Ur. Segitu juga udah bersyukur banget asli teman-teman. Kalau nggak ada kalian apa tuh ya, saya hanyalah oncom tutung lah paribasana yang cuman bisa ngomong doang gitu. Tapi semoga video yang saya berikan bermanfaat. Semoga kalian semua yang ada di rumah terhibur. Salam buat abah ambu yang ada di rumah. Panjang umur, sehat selalu. Tetap semangat buat kalian-kalian yang mungkin lagi ngerantau untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Dan kalian adalah sosok yang terbaik sampai kapanpun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.